Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genji berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kembali lagi nih bersama saya Dian dan Ciska. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang KKN dari Universitas Muhammadiyah Jakarta nih. Di tahun 2023 ini alhamdulillah UMJ telah melaksanakan KKN. Nah, KKN tahun ini nih ada yang spesial ya. Spesial. Ada kayak martabak dulu. Iya. Nah, yaitu ada KKN PKM, lalu ada KKN internasional yang berkolaborasi dengan Thailand ya. Di Thailand. Nah, lalu ada KKN Basnas, yaitu KKN di luar daerah. Ada apa aja, Neng? Daerahnya tuh ada Bogor, Bandung, ada juga Banten, ada juga Cianjur sama pusat di Jakarta. Oke, nah lalu ada KKN Mas. Apa tuh KKN Kalau Mas? KKN Mas itu KKN Muhammadiyah Asia. Nah, kemarin tuh berkesempatan mereka ke Bangka Belitung teh. Oh iya. Seru banget nggak sih KKN sampai jauh-jauh ke Bangka Belitung? Iya. Nah, KKN kan udah spesial nih, dan kita juga nih kedatangan tamu yang spesial. Ada siapa aja? Nah, kita udah kedatangan teman-teman nih dari yang kemarin melaksanakan KKN kan. Nih ada tiga perwakilan kita nih yang cakep-cakep, ganteng-ganteng dan juga cakep. Cantik ya. Ya kan? Mungkin kenalin dulu kali ya teh dari fakultasnya. Dia kan pengen tahu fakultas dari mana, siapa tuh ada temennya dan mereka. KKN-nya kemana aja? Gitu. Boleh dari sebelah kanan saya, boleh nggak Mas? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Fahmi Diandra Haryono. Saya fakultasnya FKM atau Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya KKN di Desa Pegadaian, Subang. Wow, di Subang. Jauh juga ya? Jauh. Iya. Oke, selanjutnya yang cantik ini. Halo semuanya, kenalin aku Siti Mardatila dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan kebetulan kemarin dapat KKN di Bandung. Oke, ya selanjutnya nih Masnya. Halo, aku Rahma Akbar Mesa Saviola dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, dan kemarin aku ber-KKN di Subang, Cigadug. Wah, jauh-jauh ya sebenarnya, jauh-jauh. KKN tuh lama nggak sih? Berapa lama sih kan di KKN tuh kemarin? 1 bulan. 1 bulan ya. Bulan, 1 bulan gak di rumah. Dengan waktu yang ini ya, yang tidak singkat ya. Iya. 1 bulan pasti banyak, ada struggle, ada momen-momen yang sangat bisa diingat gitu. Selama 1 bulan itu ya. Gitu. Ada momen-momen apanya nih? Nah, pasti banyak momen yang mereka pengen ceritain sebenarnya kan. Iya nggak sih? Nah, kita ngulik sekarang. Nah, pengen banget kita kulik. Mereka pengen banget nanya-nanya KKN mereka tuh kemarin ngapain aja kayak gitu-gitu loh. Mungkin boleh ceritain nggak sih kemarin kalian tuh KKN di daerah kalian itu kalian ngapain aja sih, program kerjanya gitu? Boleh dari Mas yang ujung aja dulu. Sebenarnya kalau dari kelompok aku itu sebenarnya banyak proker, cuman yang utama itu ada 5 sebenarnya. Banyak juga. HBS, ada Agustusan, sosialisasi edukasi ke masyarakat, sama yang terakhir itu buat tempat sampah. Buat tempat sampah. Seru ya, banyak juga program kerjanya. Iya. Oh, kalau Marda gimana, Mar? Kalau aku kemarin itu kita udah sedemikian rupa ngatur program A, B, C sampai Z gitu. Tetapi sesampainya kita di sana, dari Basnasnya itu minta ikutin sebagai kita tuh seperti anak magang gitu loh. Jadi ngikutin program kerja dari mereka. Jadi kita cuman dijalanin aja. Nanti misalnya ada event nih, yaudah kita jalanin aja. Jadi kita nggak usah ada program kerja sendiri gitu. Kalau dari Mas Fahmi nih? Saya sih ada 4. Yang pertama 17, yang kedua itu kepemimpinan, PHBS, dan apa sih UMKM. Oh, UMKM. Banyak ya, Teh. Seru-seru nih kayaknya nih ceritanya nih ya. Seru-seru banget deh. Jadi pengen tahu ceritanya mereka tuh apa aja sih gitu loh. Iya. Mungkin dari Mas Fahmi dulu nih. Kan Mas Fahmi nih ke daerah mana tadi? Ke Subang ya? Iya, Pegadaian. Iya, Pegadaian. Itu tantangannya itu apa sih? Bisa diceritain nggak? Yang pas lagi KKN, ada nggak? Ada sih, tapi tantangannya ya sedikit sih, nggak terlalu banyak sih. Berarti buat Mas Fahmi itu tantangannya masih ya mending lah ya gitu. Struggle banget kayaknya orangnya ya. Iya. Kalau Mbak Marda gimana Mbak Marda? Kalau aku pribadi nih, kan aku berasal dari Kepulauan Riau, orang Melayu gitu. Nah, aku dapat di tempat orang Sunda.
Wah, iya. Jadi tantangan di diri aku pribadi, lebih ke diri aku ya, itu tuh bingung dan susah untuk berinteraksi sama orang-orang di sana karena mereka tuh pakai bahasa Sunda. Iya, gitu. bahasa Sunda. Itu sih kalau menurut aku tantangan yang paling sampai saat ini aku ingat gitu. Oh gitu. Terus kamu ada ini nggak, ada kayak kan kalau orang Sunda ini sering liwet gitu-gitu, ada nggak di sana? Ada, dan itu tuh Gimana tuh kamu pas first in person kamu nyobain liwet, mungkin sambal terasi gitu? Gimana? sebenarnya tuh kalau untuk sambal terasi dan liwet kan udah pernah nyoba Oh, ya udah pernah sebelum nyoba. KKN gitu, jadi nggak terlalu kaget, cuman kaget dari segi bahasa. Oh, bahasa. Terus kayak ibu-ibu di sana tuh ngobrol sama aku pakai bahasa Sunda, Mm-mm. terus ibunya nyuruh aku cuman bilang iya. Wah, padahal ibunya nyuruh gitu, jadi kayak ibunya teteh ditanya juga malah diam aja, terus aku bingung kok ibunya marah, ternyata itu nyuruh aku karena aku nggak ngerti gitu. Emang gak ada translator temen yang ngerti Sunda? Jadi waktu di sana itu kita KKN-nya dibagi-bagi, aku dibagi per divisi, aku dapatnya di humas sendiri, sehingga nggak ada yang translate di situ, dan ibunya ngobrol cuman sama aku doang. Seru ya, dengerin ibu Sunda kadang tuh kalau ngobrol kayak mau nebak-nebak sendiri artinya apa gitu ya nggak sih? Karena saya bukan orang Sunda Marda, jadi saya I feel him so much. Oh my god. Mohon maaf ya, saya orang Sunda. Oke, coba dari Mas ini nih, Mas Mesa, gimana? Ya, jadi sebenarnya struggle kita semua itu begitu sampai kan kita tahunya karena kita bermitra, mitra, dan ya juga ya udah gitu kita datang, oke, ternyata sampai sana adalah suatu masalah gitu, suatu problem gitu yang ya mungkin nggak tahu ya kenapa bisa terjadi gitu. Akhirnya begitu kita sampai, kita tuh langsung semua satu kelompok bingung tuh harus Ngapain? Harus ngapain ngapain, iya. gitu. Akhirnya di situ kita diskusi ya udah jadilah proker yang tadi itu yang seharusnya 8 kita kecil jadi 5. Struggle-nya di situ. Dari 8 proker jadi 5. Wah, sama sebulan. Iya. Wah, banyak juga. Kalian banyak kreatifnya juga ya, bisa banyak Di lapan. situ juga pusingnya sih di situ. Oh, pusing juga. Pusing juga. 15 orang ya, banyak ya. Oke. Nih mau nanya, kalau aku sih mau nanya, ada nggak sih cerita-cerita kayak hal yang sampai kalian inget tuh, kayak cerita lucu yang sampai sekarang tuh masih keinget gitu selama KKN? Apapun itu, apapun. Selama KKN gitu, lucu gitu. Sebenarnya itu lucu kalau mau dibahas-bahas gitu. Ada nggak? Ada sih Mbak. Apa tuh, Waktu Mas Mami? saya acara musab saya jadi keamanan. Keamanan. Musab. Muscap itu apa Iya, tuh? musyawarah cabang. Oh, Iya. oh ada musyawarah cabangnya Ada, ya. ceritanya. Ya, Terus? saya jaga keamanan bagian parkir. Oh, bagian Iya, parkir. bagian parkir saya. Nah, kan ada ibu-ibu, ada 2 motor waktu itu, ada ibu-ibu. Yang satu itu kunci motornya itu bisa masuk motor orang lain. Salah motor, iya. Ya, sistem motor satu kunci buat bersama. Iya. Oke. Nah, jadi yang si teteh yang megang kita sana itu motor ketukar diambil. Iya. Sama anak Irmas. Iya, ada motor si ibu itu. Terus tetehnya ada di situ. Terus ibu nggak ada, udah pergi. Ibunya malah nangis saya. Iya. Karena kamu tuh parkir. Iya, saya nggak tahu. Oh. Terus Mas ngadepin itu semua gimana? Saya Disalahin? Ya saya salahin, saya jelasin pelan-pelan ke ibu-ibu ya Mbak ya. Saya jelasin, tiba-tiba ibunya pergi. Nah, itu ya, pas motornya 2 jam selang itu motornya datang. Saya susul ibu-ibunya. Bu, motornya udah ada, segitu ini. Saya dimarahin sama ibu-ibunya. Iya. Oh, itu jadi ini juga ya, cerita yang lucu ya. Karena gimana dia jadi tukang parkir kan? Iya. Jadi tukang- Karena anak kesehatan jadi tukang parkir kan itu sangat apa ya, sangat enggak ini banget gitu. Iya, tapi, apa namanya, tapi seru sih ya, Seru. seru. Terus tanggapan teman-teman tuh gimana tuh? Iya. Ketawa semua. Oh, ketawa. Saya aja yang nggak ada di pada saat itu ketawa loh. Terus habis diomelin gimana tuh? Udah pulang? Saya pulang, ibunya pulang juga. Udah acaranya kelar pulang-pulangan udah? Iya, udah. Oh iya udah. Lucu sih tuh. Iya. Kita aja lucu banget ya. Terima kasih Mas Fahmi atas ceritanya yang sangat lucu dan menarik ya. Oke, untuk Mbak Marde gimana nih? Oh, aku sih untuk cerita yang kayak masnya itu nggak ada, tapi dibilang seru, pasti seru dong karena aku itu ke daerah, maksudnya aku ke Bandung dengan tujuannya KKN, bukan kayak
entah liburan atau apa gitu. Menurut aku itu sesuatu hal privilege yang tidak pernah aku pikirkan gitu, tapi tercapai di KKN. gitu aja sih. Kayak kamu simulasi ke Bandung sebulan gitu ya? Iya. Pengen deh, seru deh kayaknya. Iya, KKN di Bandung. Kalau Mas Meisa gimana? Lucu nggak selama di selama di Subang? Maaf, di Subang. Kalau aku sih lebih ke seru sih. Seru? Kayak kita tuh ada satu momen ya, itu udah masuk ke hampir minggu ketiga lah ya. Kita kan KKN itu di daerah yang nggak terlalu pedesaan banget ya, masih kelurahan lah masuknya. Dan ya sama aja gitu kan kayak di sini kayak kota-kota juga gitu. Akhirnya udah berjalan seiring waktu ya kita bosen lah ya, udah suntuk segala macem. Kira kita ngide di sini ada sawah nggak ya gitu. Cari sawah, iya. Ada yang ngide gitu, ya udah kita cari. Ternyata ada di belakang tempat kita tinggal gitu. Begitu ternyata ada, ya udah kita main ke sana. Main di sawah? Main di sawah kira. Dan itu lumayan lah, yang tadinya suntuk ya kan, mukanya murung. Jadi refresh lagi. Jadi refresh lagi, jadi healing lagi pikirannya gitu. Jadi mukanya pada seneng lagi. Oh, kayak anak gitu. kota simpel ya, liburannya ke sawah doang ya. Nemuin Mas, sawah baru deh. saja Mas, banyak sawah deh. Jadi Rumpin juga main. Rumpin. Itu kalian di sawah main-main aja gitu? Main-main aja dan seminggu setelahnya itu main lagi ke sawah gitu. Akhirnya ada yang bawa layangan, ada yang bawa segala macem buat dimainin di sana gitu. Oh, hiburannya simpel banget ya. Ya ampun. Jadi sedih deh. Di sawah. Orang diajakin main ke sawah tetap healing ya, baru tahu gitu. Karena kan udah sumpek banget, udah suntuk sama dunia perkotaan mungkin ya. Oh iya, mungkin karena Jadi masih, ke sawah masih fresh ya. gitu lah ya. Masih natural juga kan. Udaranya juga enak kan di sawah. Iya. Lebih ke panas gak sih? Apalagi ngambil tutut. Kamu ngambil tutut nggak sama teman-teman? Wah, ngambil tutut tuh harusnya di sawah. Lagi kemarau ya? Paling ngeliatin bebek aja sih. Wah, Jangan bebek. baru pertama kali bebek juga? Enggak. Oh, enggak. Itu memang Oke, nah untuk dari tadi kan Mas Fahmi mulu nih yang jawab pertama. Aku mau ke ini deh, ke Mbak Marda. Kesan kamu di KKN ini apa sih? Ada nggak kesan yang sangat berkesan banget gitu? Sangat berkesan banget itu dimana kita di sana kan tadi kalau teman-teman kan ada program sendiri, kalau aku tuh ngikutin program dari Basnas Bandung. Terus di situ tuh kita ikut serta di event besarnya Basnas Bandung, dan di situ kita diikut sertakan, nggak dipilih-pilih kayak oh ini anak magang, enggak. Jadi kita benar-benar kayak dianggap keluarga banget di sana. Itu menurut saya sangat berkesan sekali bisa ketemu sama Pak Ridwan Kamil. Di situ juga bukan hanya ketemu dan kita juga jadi panitia dan ikut serta juga memeriahkan di situ. Kita mempersiapkan dari hari ya seperti layaknya panitia lah, kita mempersiapkan bareng-bareng sama seluruh karyawan Basnas di sana. Jadi kita benar-benar nggak dipilih-pilih gitu, anak magang atau sama karyawannya, enggak. Jadi menurut Mara itu suatu momen dimana kita menyukseskan acara di Basnas, itu acara gede sampai mendatangkan Pak Ridwan Kamil. Oh itu kesannya. Jauh-jauh ke Bandung ketemu Ridwan Kamil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ih, kalau nggak KKN nggak ketemu deh tuh. Iya benar. Makasih ya UMJ. Makasih ya UMJ. Nah lalu untuk Mas Fahmi nih, apa sih kesan pas saat Mas Fahmi lagi KKN? Saya Gimana? kesannya itu ya kayak pulang kampung sih mbak. Oh, kayak pulang kampung. Iya kayak pulang kampung. Oh, 11-12. Iya 11-12. Oh. Di Sunda juga berarti? Sunda ya. Di Sundanya. Ngobrol Sunda tuh. Apa Fahmi? Kumaha damang? Jawabannya apa tuh? Damang. Oh, damang. Alhamdulillah. Oke lanjutin Mas. Udah sih mbak itu aja. Udah gitu. Udah. Oke. Jadi kesannya kayak pulang kampung. Kayak pulang kampung, seru ya berarti ya? Seru mbak. Tadinya di kota mulu, ke kampung akhirnya gitu. Iya. Oke. Mas Meisa. Oke, yang terakhir nih Mas Misa gimana? Kalau kesannya tuh di sana ya, karena kan kita sebagian besar menghabiskan waktu di PDM ya. PDM itu kan sekolah SMP, SMA, Muhammadiyah, Subang. Jadi ya setiap hari ketemu anak-anak sekolah gitu. Jadi kayak balik lagi lah, kayak kita zaman sekolah gitu. Yang kita harus bangun pagi terus ngeliatin anak-anak sekolah gitu. Sebagian besar kan juga
sebagian besar juga teman-teman yang lain tuh ada yang ngajar gitu, ada yang bantu ngajar juga kayak gitu. Jadi seru aja sih ngeliatin anak-anak sekolah kayak gitu. Kesannya gitu ya, jadi kita bisa flashback waktu dulu kita sekolah ya gitu. Jadi berasa anak SMA lagi nih gitu. Seru juga ya ternyata KKN ya. Iya, terus aku mau nanya nih ke masing-masing kelompok, kan kalian ini disatuin ya, jadi dari masing-masing fakultas kan? Nah, gimana sih cara kalian tuh ngimbangin mereka itu gimana? Coba jawab dari Mbak Marda. Ya pastinya kan dari beberapa fakultas. Kalau di kita dominan rame cowok. Nah, kita mulai akur, mulai rada rasa kekeluargaan itu di minggu kedua. Minggu pertama tuh masih yang kayak lulu gue. Iya, masih mau nyapa tuh canggung banget gitu. Udah mulai minggu kedua, di situ tuh kan kita disatuin kita alhamdulillah dapat tempat tinggal di rumah singgah, dan kita nggak dipisahin di lantai 2 di rumah singgah, dan itu tuh kamar kita berdepanan. Jadi waktu kita membangun rasa kekeluargaan kita itu kita masak bareng gitu. Terus kayak kan di depan rumah singgah kita tuh ada lapangan bola sama lapangan voli. Nah di situ tuh kayak ayo dong ikut main sama warga di sekitar gitu, biar kita namanya juga KKN ya pasti nimbrung ke masyarakat gitu. Dan itu tuh baru kerasa di momen 17 Agustusan. Itu kan ada lomba-lomba ya. Nah, di situ tuh kita gabung, cowok cewek gabung. Dari situ baru kayak kerasa feel-nya dapet, kekeluargaannya dapet banget menurut Marda. Bikin dari fakultas yang berbeda-beda, nggak kenal sama sekali, terus jadi disatuin di satu rumah dan harus bikin program, itu kan susah ya. Tapi karena alhamdulillah ketua kita juga mantul menurut saya, mengayomi gitu. Jadi kayak kita walaupun beda-beda tetap ya kayak kamu FKK misalnya. Kamu kayaknya nanti ambil di sini aja, di divisi ini aja biar menyesuaikan. Kayak misalnya Marda KPI, kamu di humas aja gitu. Dia yang memilah gitu. Jadi sehingga nggak yang misalnya aku jurusan KPI, tapi aku dapatnya di kesehatan, kan bingung ya. Dan alhamdulillah karena ketuanya kita juga the best banget ya menurut Marda. Kita bisa di minggu kedua itu udah oke banget, udah klop banget. Ketuanya siapa sih? Mention dong ketuanya. Rizky Faradila. Dari mana tuh? Dari FAI dong. Rizky Faradila. The best Mas Rizky. Kata anggotanya the best Mas. Bagus, cocok nih jadi ntar 2028 ya. Ngapain? Calon. Calon. Kalau dari Mas Rizky gimana tuh? Apa tadi pertanyaannya? Tadi apa tuh? Ayo Pak. Dari beberapa fakultas. Iya, gimana? Gimana tuh? Kan apalagi kamu ada struggle gitu kan. Waktu itu tuh kamu itu gimana sih kayak cara nyatuinnya biar bisa kompak gitu loh. Kan kalian dari masing-masing fakultas gitu. Itu sebenarnya gimana ya? Kita saling ngerti, udah saling ngerti, udah dewasa semua. Ya udah, let it flow aja gitu. Jadi begitu kita sampai, udah kekeluargaannya tuh langsung kebentuk gitu. Hari pertama nyampe? Hari pertama nyampe, tapi itu khusus yang anak laki-laki ya. Kalau yang perempuan kita nggak tahu karena kebetulan dipisah. Dipisah. Laki-laki sama perempuan. Karena asrama kan, jadi dipisah gitu. Jadi emang dari awal itu untuk laki-laki emang udah sangat inilah. Udah bro banget dari pertama. Bro banget gitu Pak. Walaupun beda fakultas, beda universitas, beda gedung juga ya, beda apa sih namanya? Beda alamat gedungnya juga kan, ada gedung kampus A, kampus B gitu kan. Itu susah banget menyatukannya. Tapi langsung kekeluargaan gitu ya. Malah nambah bro lagi nggak sih jadinya? Iya sih. Itu kan juga seneng kan jadi tambah teman lagi. Tapi sama yang perempuan juga tetap teman kan. Tetap. Dan itu juga anak laki-lakinya emang ini banget sih, mengayomi banget kalau sama perempuan. Iya. Jadi ngertiin lah gitu semua. Tipikal cowok yang ladies first kayak gitu ya. Ngertiin banget lah ceweknya. Iya. Aja deh. Mas Fahmi gimana Mas Fahmi? Sama kayak Mesa gitu. Gimana? Sama kayak Mesa tuh gimana tuh? Pas datang langsung laki-laki langsung keluarga gitu, langsung bro gitu. Langsung. Iya. Ih bro. Mas Fahmi juga dipisah. Mas Fahmi dipisah. Dipisah. Terpisah dari mana? Jauh nggak sih jaraknya kalian dari rumah yang laki-laki sama rumah perempuan? Nggak terlalu sih. Oh nggak terlalu. Tapi berarti kalau misalnya rapatnya gimana tuh kalau beda rumah gitu? Kita ke tempat cewek.
Oh, tempatnya ya, cewek. sambil makan malam gitu. Gentle gitu ya. Iya. Sambil makan sambil rapat. Iya, sudahnya gue rapat. Seru ya. Iya, Tapi seru. ada adegan yang itu nggak masak-masak kayak kan Marda ada tuh masak-masak bareng jadi makin keluarga banget kan. Kayak ada nggak tuh? Enggak ada. Paling Implementasi rumah tangga. Iya. Nggak ada. gantian sih. Gitu ya. Gantian masaknya. Iya. Oh gantian. Iya, ada yang gantian juga waktu itu. Mas Wami masak nggak? Enggak. Oh, Jaga parkir aja mas. tolong motornya jagain juga ya mas. Iya. Udah bisa jaga motor, berarti bisa nih jaga hati. Ayo Neng, apa lagi? Nah, tadi kan udah cerita lucu, dadanya juga struggle-nya ya kan cerita-ceritanya. Nah, mau nanya banget kan kalian waktu pertama kali kalian dibagiin daerah-daerahnya kita nanya dong ya kan, harapan-harapan kalian itu terwujud gak sih sama harapan kalian sebelum KKN dengan harapan dan diwujudkan di waktu KKN terwujud nggak? Sesudah KKN, pas Sesudah KKN. Lupa harapannya apa? Harapan atau enggak yang kamu bayangin waktu KKN, ih bakal kayak KKN Desa Penari nih, itu terwujud nggak sih waktu kamu KKN gitu? Enggak sih, Mbak. Enggak. Terwujud, tapi saya kurang tahu sih gimana. Maksudnya? Terwujud tapi saya kurang tahu gimana sekarang progresi sananya. Maksudnya kayak vibes KKN yang kalian mau bayangin terwujud gitu lah ya. Iya, alhamdulillah ya Mas Fahmi terwujud. Oke, untuk Mbak Marda gimana? Oh, aku kemarin kesan-pesannya tuh kayak ingin memperkenalkan UMJ paling pertama, dan itu terwujud menurut aku kan, walaupun sebenarnya di sana mempertanyakan kok KKN di Basnas gitu, dan situ kita berusaha menjelaskan bahwasanya kita bekerja sama Basnas, lalu mereka juga di sana kita sesuatu yang kita kasih saran nih, misalnya waktu acara gimana kalau misalnya acaranya ada nasyid atau gini, itu saran kita tuh dipakai gitu. Welcome open mind. Jadi menurut Marda harapan Marda waktu itu yang kemarin kita tag itu terwujud. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Mas Maisa gimana tuh Mas? Kalau aku sih dari awal bayangan aku KKN tuh gimana emang terwujud waktu pada saat KKN gitu. Kayak kita edukasi ke anak-anak, sosialisasi, kita main-main sama anak-anak segala macem. Itu emang bener kejadian gitu dan sesuai sama apa yang aku pikirin gitu. Jadi emang sesuai alurnya. Berarti emang ini tuh KKN yang kalian harapkan. Iya. Jadi KKN yang kalian harapkan terwujud lah ya. Terwujud. Ya. Oke, terwujud tuh. Jadi buat besok yang mau KKN, jangan ragu KKN guys. Semangat ya. Semangat. Untuk KKN di tahun 2024. Asik. Udah ada spoiler KKN 2024 lah ya tuh. Oke, nah apa lagi nih Neng? Mau tanya ini sih tentang kan tadi udah struggle ya, terus mau nanya tentang apa yang mau kalian sampaikan ke teman-teman kalian gitu untuk KKN tahun depan. Kan pasti ada teman-temannya yang adik kelasnya misalnya gitu, apa yang kalian mau sampaikan ke adik kelas kalian untuk jangan ragu buat ikut KKN gitu, apalagi yang KKN di daerah ya gitu. Dari siapa nih yang mau duluan? Siapa? Oh cewek dulu. Oh ladies first. Boleh. Ya. Kalau pesan aku untuk teman-teman semua yang mau KKN, mungkin kita akan berandai-andai seperti kata-kata cutting, bakalan bawa kompor, bawa ini, terus yang kayak bakalan harus bikin program kerja. Kita jangan bikin program kerja yang ribet-ribet deh, yang gampang-gampang aja, yang bisa terrealisasikan, yang bisa dikerjakan. Jangan yang kayak misalnya harus reboisasi, harus begini tidak. Jadi untuk teman-teman kedepannya, bikinlah program-program yang gampang, terus KKN itu happy banget. Kita bakalan ketemu teman-teman baru, terus juga bakalan sharing. Oh kalian di fakultas A itu di mana sih? Kan kita ada 2 kampus nih. Pastinya kita akan disatukan sama kampus A dan kampus B. Contohnya Mas ini kan dari teknik, dan kebetulan kemarin saya ada dari kampus B, dan itu dia menceritain, oh iya kalau di kampus B itu beda sama yang di kampus A, dan kita jadi sharing session. Jadi pokoknya KKN seru, apalagi yang di daerah seru, top pokoknya. Thank you UMJ. Jadi punya banyak cerita. Iya benar. Seru deh. Banyak cerita. Seru banget, Yang seru pasti tuh nggak bakal bisa dilupain sih KKN. Iya.
pasti bakal terus teringat-ingat gak sih? Ih dulu Tapi gue nggak ada cinlok. Oh nggak ada? Baru mau nanya gitu loh. Nggak ada. Baru mau nanya ke sana. Nggak ada cinlok. Oh ada cinlok. Kita mau bahas mie cinlok. Mas Fahmi ada cinlok nggak? Nggak Iya. ada. Oh, Kayaknya Mas Mas Fahminya nggak ada. sama ibu-ibu Nggak ada itu. Sama ibu-ibu yang itu Jadi TV kali Oh kan. ya Mas, galak ya Mas. tapi dari hilang nggak motor gitu. Mas Fahmi galak kayak ibu-ibunya. Lumayan. Oh, Lumayan. Oke, untuk Mas Maesa gimana? Iya, pesan dari aku sih jangan takut lah buat ikut KKN karena bener kayak yang dibilang Mbak Warda ini seseru itu gitu. Kita itu nggak bakal dapat pengalaman seberharga yang kita dapetin di KKN yang kita lakuin gitu. Karena itu salah satu best moment of my life banget sih. Kalau menurut aku ya gitu. Karena kita ketemu teman-teman baru, kita dapat pengalaman baru, kita ketemu orang-orang baru, kita kenal orang baru. Jadi itu sangat-sangat apa ya? Menurut aku tuh sangat seru dan menyenangkan gitu. Pokoknya untuk teman-teman yang lain, ya jangan ragu sih buat ikut KKN karena itu emang seru banget. Parah. Tuh, dengerin ya. Mas Fahmi nih mau kasih tahu ke adik-adiknya atau teman-temannya yang belum KKN tuh apa tuh? Oh ya, kalau dari saya sih ya, yang pertama jangan ragu, yang kedua siapkan pokernya itu Mbak. Ya, takutnya kan pas di sana beda kan, suka ada yang beda itu. Itu sih Mbak. Terus yang terakhir ya jaga sikap pas di daerah di sana. Gitu. Oh, Nah, ada dulu baru ada, berilmu. iya. Masya Allah. Nah itu sih ya yang harus nih untuk pelajarannya untuk adik-adik yang nanti akan mengikuti KKN di tahun 2024. Kita juga harus menjaga adab seperti itu ya, karena kan kita datang ke kampung orang gitu. Jadi jangan jangan nganggep itu rumah sendiri gitu. Kalau bertamu kan kita tentu harus pakai etika gitu kan, kayak gitu. Harus menjaga adab dan norma kesopanan gitu. Oke. Jadi ya beradaptasi itu hal yang penting gitu. Tete ada yang mau tanya nggak? Aku sudah sih. Cukup. Udah nih. Iya. Cerita-ceritanya udah nih. Oh ya, aku mau nanya lagi deh sekali untuk yang terakhir ya. Nih aku tanya nih. Kan biasanya nih kayak anak-anak mahasiswa nih sering lupa gitu kan, sering kayak asal naro, asal apa. Kalian tuh ada nggak sih cerita yang kayak kehilangan misalkan kayak handphone atau laptop atau apalah gitu di Mbak Marda dulu, itu ada nggak yang kehilangan kayak gitu? Ada. Lebih malah kita tuh yang bingung, dia nggak punya cash teman aku ini. Terus hilangnya itu saldo ATM-nya hilang 500.000. Dan kita nggak tahu, dan kita pasti nggak mau nuduh teman-teman KKN, nggak mungkin dong, sedangkan dia di kartu ATM-nya gitu, dan kita nggak tahu PIN-nya, tapi hilang 500.000 gitu. Kalau untuk barang-barang sih nggak ada ya, kita kayak handphone segala macam, alhamdulillah kita teman-temannya bagus waktu itu, dan itu doang sih yang kayak hilang 500.000 tuh masih kita pertanyakan kok bisa. Dan hilang yang ngambil itu kan pasti ada ininya ya, Ada mutasi rekening. mutasinya. Itu tuh ngambilnya di daerah bank tempat kita tinggal di rumah singgah gitu. Jadi kita cuman bingung kayak ini yang ngambil siapa gitu, masih bertanya-tanya sedikit gitu. Memang kebetulan waktu kita nyampe di situ tuh kan kita bareng sama orang-orang sakit ya. Kan rumah singgah itu untuk orang yang sakit, bukan yang seperti menyebar. Jadi kayak misalnya ada keluarga yang kurang mampu nih di rumah sakit. Jadi kan pasti lama ya, misalnya sakitnya tuh butuh pengobatan 3 bulan. Nah keluarganya pasti nggak mungkin dong di rumah sakit. Nah rumah singgah Basnas ini menampung keluarga ini untuk tinggal. Jadi kita tinggalnya bareng sama keluarga pasien. Ada juga pasiennya di situ. Memang yang sakit itu nggak menular. Memang kita juga paling pertama itu attitude. Yang kedua kita masak bareng tuh. Jadi kekeluargaan kita terasa banget sama keluarga pasien gitu. Sama itu yang paling kalau hilang sih itu 500.000 itu doang sih. Agak Nggak aneh ada. juga sih ya. Agak aneh, masih dipertanyakan sampai sekarang. Sulit dipercaya namun Iya. harus mengerti. Betul. Oke, untuk Mas Fahmi nih gimana? Teman saya waktu itu beli kelinci. Anak kelinci. KKN dia beli kelinci. Iya, beli anak kelinci. Terus anak kelincinya itu hilang. Anakan kelincinya hilang. Iya, hilang. Pas senja. Pas maghrib, iya. Maksudnya Iya, yang terakhir itu Oh, saya. mungkin kelincinya ikut Kabur senja kali. kali. Kayaknya. Lihat senja kayak pengen foto-foto. Iya, kayaknya. Anak Hindi. Dengerin lagu India.
Yang terlihat itu saya. Iya. Mas panik. Tutup pintu, terlihat itu. Oh, ini Mas yang disalahin lagi. Mas yang selalu disalahin, ya Allah. Ketuanya emang kemana Mas? Kok Mas Ini yang punya kelincinya. ketuanya punya kelinci ya? Masya Allah, yang ketuanya yang punya kelincinya katanya. Terus lalu Sampai malam sih nyari-nyari keliling-keliling. Mas yang bertanggung jawab mencari? Enggak, Oh semuanya. Lihat ada sih teman sih yang nyari. Taunya kelinci lagi di mana, di pantai? Tahu hilang. Oh, nggak balik-balik lagi dia. Nggak balik-balik Siapa lagi. tahu tuh lagu indie. Kayaknya. Menikmati suasana. Kayaknya sih. Oh cuma itu aja. Oh, itu aja sih. Agak repot ya kelinci satu yang satu kelompok tuh repot loh. Soalnya yang nyari cowok-cowok doang sih. Ada yang nyari, ada yang enggak gitu. Belinya patungan nggak? Gak tahu saya. Itu saya pulang duluan. Tiba-tiba kelincinya hilang, Mas yang harus tanggung jawab gitu kan? Karena yang terakhir tutup pintu dia. Iya kan? Iya, itu saya. Coba bukan Mas tutup pintu. Masnya nggak diomelin. Iya berarti Mas juga bertanggung jawab juga sih ya ikut pencari. Keren loh bertanggung jawab loh Mas. Udah coba perkara tutup pintu. Iya. Iya. Udah 2 kali ya masih marahin berarti ya? Motornya hilang, motornya kuncinya Oh, yang 2. enggak dimarahin sih. Oh, nggak dimarahin. marah sih, Bang. Oh, Gitu. cuman- Tapi yang ibu-ibu itu. Oh ibu-ibu itu ya? Iya. Aduh ibu-ibu. Tapi Di mention ya? ini gimana ya? Waktu sama ibu-ibu mah Ngerti. ngerti Iya. orang Sunda sih ya. Iya. Coba pas lagi nggak ngerti. Nggak ngengong. Hah? Ibu-ibunya mau nangis itu. Nangis ya iya motornya. Iya, Ya ampun. Motornya hilang Mas. Harusnya Untung nggak dijawab ginjal saya ini ya. Gitu. Kalau dari Mas Faisal gimana Mas? Kalau di kelompok aku sih nggak ada sih alhamdulillah. Oh nggak ada aman-aman aja. Hilang paling kehilangan dompet tapi itu di luar KKN. Oh, udah. Jadi enggak, kita kan di minggu terakhir sempet lah jalan-jalan gitu ke luar Subang gitu. Wih. Jadi kehilangan dompetnya di situ. Jadi itu satu kelompok panik tuh, dompetnya si ketua hilang. Kenapa sih ketua hilang mulu? anak kelincinya hilang ya. Di Mas Fahmi ini dompet Mas ketua gimana sih? Mereka terlalu banyak mengurusi orang Iya. pribadi. Si kelinci apalagi. Nggak expect tau kelinci hilang dicari. Pas senja lagi. Apa mau sholat maghrib kali Mas? Coba. Kurang tahu. Oh imaman. Balikan Mas dompetnya. Balik, setelah diurus balik. Oh setelah di itu untung alhamdulillah ada yang nemu lah ya. Iya, ada yang nemu. Tapi warga sekitar nggak rebel atau gimana nggak ya ribut sama warga sekitar gimana gitu nggak kan nggak ada aman-aman kan semua. Alhamdulillah ya berarti diterima dengan baik oleh warga sekitar. Nah selain kita harus menjaga attitude ketika datang ke kampung orang gitu, ke tempat orang gitu kan, kita juga harus menjaga barang-barang kita nih untuk adik-adik di tahun 2024. Jangan lupa menaruh handphone, laptop, jangan sembarangan gitu. Iya setuju. Oke. Kalau jaga barang aja udah aman, jaga hati orang pasti aman. Iya pasti. Asik. Ya ada lagi nggak yang atau nggak ada yang mau di-sharing-sharing lagi nggak dari kalian nih? Hal-hal yang emang menurut kalian perlu nih sharing buat ke orang-orang gitu? Nggak ada lah ya? Nggak ada. Iya. Pokoknya intinya kesannya KKN 2023 kemarin keren lah ya. Keren. Melebihi ekspektasi lah ya pokoknya. betul. Alhamdulillah. Ada yang mau bilang terima kasih dulu? Terima kasih. Iya terima kasih ke WMJ. Ke UMJ, ke LPPM. Ada yang Mas Sofi mau bilang apa nih? Ini Mbak, Oh, Mbak Mbak Nada. Nada dulu, iya. Tetap ya ladies first, takut jadi tumbal kan. Ya, saya Siti Maritila mengucapkan terima kasih terutama ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, LPPM, juga DPM saya, Pak Reza. Terima kasih sudah membimbing kita, menjenguk kita waktu itu. Juga terima kasih untuk ketua saya, Rizky Faradila, yang udah menjadi ketua yang hebat banget. Dan terima kasih untuk teman-teman dari kelompok saya. Sebutin dong teman-temannya siapa aja. Teman-temannya. Say hello dong. PR ya banyak banget temennya, 15 ya. Udah lupa temen gue siapa aja. Halo April, halo Rizka, halo Siska, halo Disa, halo semua yang laki-laki pokoknya di kelompok saya. Kalian hebat banget, terima kasih udah menjadi keluarga baru. Juga sampai sekarang alhamdulillah masih berkomunikasi, masih kontak-kontakan, masih balas story WA gitu. Dari Terima kasih.
Jadi mulai balas story terus balas apa? Lanjut. Kami. Ya. Saya sih ya pertama ya terima kasih kepada UMJ, yang kedua sama pembimbing saya, sama teman-teman saya juga semuanya. Say hello dong ke teman-teman. Buat teman-teman. Teman-teman. Hai. Oke, untuk Mas Maesa gimana? Ya, dari saya terima kasih buat Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga LPPM UMJ. Lalu juga terima kasih buat teman-teman yang kita bareng-bareng selama 1 bulan, udah jadi kayak keluarga banget. Dan juga terima kasih juga buat ketua kelompok saya, Alvini. Itu dia the best lah, Wah. wanita kuat dia. Wih, cewek lagi ketuanya. Ya. Keren kamu Alvini. Mengayomi laki-laki yang sulit kan, pengen mikir laki-laki, keren lah pokoknya kalian. Wah, yaudah, kita mau makasih banget nih buat Mas Maesa, buat Udah datang, udah cerita-cerita. Iya, udah cerita tentang KKN-nya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman kita semua buat nanti KKN ke depannya. KKN selanjutnya di tahun 2024. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk keponakan, adik, kakak yang ingin yang mencari universitas Muhammadiyah, yang mencari universitas, nah gabung yuk. Di mana, Neng? Gabungnya di pmp.umj.ac.id. Oke, selesai ya. Terima kasih untuk mas-masnya dan mbak-mbak. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya datang ke podcast ini. Semoga itu bisa menjadi best moment ya, KKN kalian masing-masing. Dan semoga kita selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.